Pemirsa, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri pada hari Selasa 9 Agustus 2020. Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Brigadir Joshua. Irjen Verdi Sambo lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada 19 Februari 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri sejak tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Sambo juga menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri tahun 2018 hingga 2019. Sementara pada tahun 2013, Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes hingga tahun 2015. Komnas HAM batal memeriksa tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini dikarenakan tim Sus Polri tengah mendalami peran Verdi Sambo atas meninggalnya Brigadir Joshua. Pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo oleh Komnas HAM yang dijadwalkan hari ini batal dilakukan. Verdi Sambo rencananya akan dijadwalkan pemeriksaan pada pukul 2 siang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Batalnya pemeriksaan Verdi Sambo disampaikan langsung Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, kepada Komnas HAM pada Rabu kemarin. Kabar Reskrim menyampaikan batalnya Komnas HAM memeriksa Sambo karena tim Sus tengah mendalami proses penyidikan terhadap mantan Kadif Propam itu. Khairul Anam mengatakan pihaknya belum mengetahui kapan sedianya Verdi Sambo dapat dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM sendiri akan mendalami Sambo berdasarkan temuan sejumlah barang bukti mulai CCTV, temuan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, balistik, data cyber, hingga sejumlah barang bukti lainnya. Terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang menjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak asasi manusia itu diskusinya ini pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Indikasinya sangat kuat sekali. Dalam penjadwalan ulang kepada Verdi Sambo, Komnas HAM masih menunggu informasi dari tim Sus Polri. Selain Verdi Sambo, Komnas HAM juga akan memeriksa istri Sambo, Putri Chandrawati, pada Jumat besok. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Keterangan Baradae terkait pembunuhan Brigadir Joshua yang berubah membuat Komnas HAM berencana akan memeriksa ulang seluruh ajudan Sambo. Berubahnya kesaksian Barada Richard Eliezer di kasus kematian Brigadir Joshua membuat Komnas HAM akan memeriksa ulang para ajudan Verdi Sambo. Sebelumnya, 7 ajudan Sambo telah diperiksa Komnas HAM pada 26 Juli 2022 yang lalu. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup dan terpisah. Belakangan diketahui pengakuan Bribka RR yang bersembunyi di belakang kulkas saat kejadian terbantahkan dengan dinyatakannya RR sebagai tersangka. Sementara itu, Komnas HAM juga memeriksa hasil uji balistik tim Puslap 4 Polri. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan pemeriksaan meliputi rekaman CCTV, telepon genggam, dan residu peluru. Sementara pemeriksaan hasil uji balistik berlangsung selama 5 jam. Yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan. Infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone. Ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan begitu. Terus juga
data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah, itu juga tadi disampaikan ke kami. Laporan hasil uji balistik ini nantinya akan digunakan untuk mencocokkan dengan luka yang ada di tubuh Brigadir J. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, pasukan Brimob mengamankan kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Tidak hanya di kediaman Verdi Sambo, kediaman Ajudan Sambo juga didatangi pasukan Brimob. Puluhan personil Brimob merapat ke kediaman Irjen Verdi Sambo sore hari jelang pengumuman penetapan tersangka. Pasukan dengan senjata laras panjang ini mengamankan area sekitar rumah mantan Kadif Propam tersebut. Pasukan Brimob berjaga-jaga di bagian depan rumah Sambo, sementara sejumlah penyidik memasuki kediaman untuk penggeledahan. Menurut Kadif Humas Polri, penjagaan ketat atas permintaan dari tim khusus untuk berjaga-jaga. Tak hanya di rumah Sambo, pasukan Brimob juga mendatangi kediaman Ajudan Verdi Sambo. Penggeledahan dilakukan jelang penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana atas ajudannya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah karangan bunga yang membanjiri halaman Mabes Polri hari ini tidak lagi terlihat. Karangan bunga berisi apresiasi atas kinerja Polri menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua telah dipindahkan. Hari ini Gedung Bareskrim Mabes Polri sudah sepi dari karangan bunga. Puluhan karangan bunga dari masyarakat sudah tidak terlihat terpajang di halaman Mabes Polri. Tidak diketahui kemana puluhan karangan bunga itu dipindahkan. Sebelumnya, karangan bunga membanjiri halaman depan dan samping Mabes Polri Jakarta. Karangan bunga ini mulai bermunculan usai tim Sus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Isi karangan bunga bertuliskan apresiasi, dukungan maupun dorongan untuk penyelesaian kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Pengungkapan kasus ini menyita perhatian publik karena sempat dibungkus dengan skenario baku tembak yang ternyata berbeda dengan bukti dan fakta sebenarnya. 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, tersangka KM, dan Irjen Verdi Sambo. Keempatnya memiliki peran tersendiri dalam kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Barada Richard Eliezer disebutkan berperan sebagai eksekutor melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal berperan turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban Brigadir Yosua. Tersangka KM juga disebutkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan membuat skenario baku tembak antar Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini Polri masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
AKP Rita Yuliana jadi perbincangan warganet usai kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo mencuat ke publik. Rita menepis kabar kedekatan dirinya dengan Verdi Sambo. Sosok polwan muda AKP Rita Sorcha Yuliana tengah menjadi perbincangan warganet sejak kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo mencuat ke publik. Mantan Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya, ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Kita saksikan kembali pernyataan dari Brigjen Andirian Jayadi selaku Dirtipidum terkait hasil pemeriksaan perdana Verdi Sambo sebagai tersangka. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Pemirsa, Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait pemeriksaan hasil uji balistik tim Puslap Polri. Dalam konferensi pers yang digelar, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan terkait apa saja yang diperiksa dalam hasil uji balistik yang diserahkan tim Puslap Polri. Di antaranya rekaman CCTV, barang bukti berupa telepon genggam dan residu peluru. Sementara pemeriksaan hasil uji balistik berlangsung selama 5 jam. Tim lapor dari kepolisian datang memenuhi undangan Komnas dan memberikan keterangan terkait dengan balistik dan juga forensik lainnya. Pemirsa, demikian breaking news terkait hasil pemeriksaan perdana Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka. Saya Anissa Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.